Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kiowo dari Institut Teknologi 10 November akan mempresentasikan KBMK kami yang berjudul Analisis Kasus Bidang Manajemen Model Insani. Kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswa manajemen bisnis, yaitu Hana Fatia, Mareta Putri, dan Fadila. Berikut merupakan outline presentasi kami hari ini. Latar belakang dari kasus ini adalah adanya pandemi COVID yang mempengaruhi riset implan plastik polimer yang dilakukan Yudan dan Sugeng bersama tim dokter FKUI. Yudan dan Sugeng sendiri bertekad untuk tetap menyalurkan inovasi terkait kebutuhan alat kesehatan dan melanjutkan idealismenya dengan mencari cara untuk membuat alat kesehatan sendiri di Indonesia. Mereka juga memutuskan untuk mengembangkan desain organisasi dan perencanaan model insani untuk usaha alat kesehatan berbasis kampus. Nah, Yudan dan Sugeng ini memilih alternatif komersialisasi teknologi kampus dengan framework teaching industry. Berikut merupakan metode analisis yang digunakan. Yang pertama ada analisis bisnis landscape yang terdiri dari studi lingkungan eksternal, studi konsumen, dan studi pemangku kepentingan. Analisa pemangku kepentingan terdiri dari analisa identifikasi pemangku kepentingan yang terdiri dari expert opinion, focus group discussion, snowball sampling, dan seleksi berdasarkan data sekunder. Sementara pengelompokan dan pengkategorian pemangku kepentingan terbagi menjadi 4 kuadran dengan tingkat kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan terbagi menjadi pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan kunci, dan pemangku kepentingan pendukung. Selanjutnya adalah analisis organisasi. Jadi, desain organisasi itu dapat dinyatakan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Desain organisasi studi kasus Yunan dan Sugeng melalui teori STAR model. Yang pertama strategi, yaitu visi dan misi, tujuan dan keunggulan kompetitif. Yang kedua pelatihan karyawan, yaitu staffing and selection, performance feedback, learning and development. Yang ketiga sistem penghargaan, yaitu goals, scorecards, value and behaviors, compensation, and rewards. Yang keempat structure, yaitu power and authority, reporting relationship, organizational roles. Yang kelima, proses dan kemampuan lateral, yaitu networks, processes, teams, integrative roles matrix structure. Analisis modal insani. Modal insani berhubungan dengan ilmu keterampilan yang didapatkan oleh orang untuk meningkatkan kemampuan. Pada studi kasus sendiri, dilema inovator berbasis kampus dapat disimpulkan bahwa Yudan dan Sugeng memiliki ilmu pengetahuan yang sangat baik karena dengan jabatan sebagai dosen, sehingga dapat menciptakan produk-produk yang sangat baik, sebagai contoh implan titanium craniomaxillofacial atau CMF. Meskipun sebelumnya belum pernah membuat produk tersebut, namun produknya bisa dihasilkan dengan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Sugeng dan Yudan beserta tim dokter FKUI. Analisis model insani adalah pengadaptasian kebutuhan komersialisasi teknologi kampus. Yang pertama, peramalan kebutuhan sumber daya manusia, yaitu penciptaan kondisi yang baik pada internal maupun eksternal, dan adanya sumber daya manusia di masa depan. Lalu untuk perencanaan program, ada 2, yaitu manajemen kinerja dan juga manajemen karir. Selanjutnya adalah job analysis. Merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh perusahaan karena merupakan salah satu cara yang sistematik yang dibutuhkan dalam sumber daya manusia yang dapat mengidentifikasi dan menganalisa persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikut merupakan job analysis yang kemungkinan besar dibutuhkan oleh Yunan dan Sugeng. Ada 5 departemen, yaitu R&D, permodelan dan investasi, keuangan, legal, dan juga pemasaran. Yang selanjutnya ada pemilihan strategi model insani. Jadi pengertian dari STAR model adalah kerangka kerja untuk menganalisis sebuah organisasi. Dan di sini STAR model berisi 5 poin penting, diantaranya yang pertama ada strategi. Dengan memiliki visi dan misi perusahaan yang detail dan lengkap, maka akan membantu untuk desain organisasi yang baik. Yang kedua ada structure, yaitu organisasi harus memiliki power dan authority. Dan yang ketiga ada processes, yaitu organisasi harus mampu mempunyai network yang baik dengan stakeholder. Dan yang keempat ada reward system, yaitu untuk dapat memotivasi pekerja untuk semakin lebih produktif. Dengan contoh yang dapat dilakukan adalah memberi goals, scorecards, value, dan juga kompensasi. Dan yang terakhir ada people's practices. Yang dibutuhkan dalam desain organisasi adalah dengan mempersiapkan prosedur perekrutan pekerja baru, performance feedback, learning and development.
Jadi yang selanjutnya ada kesimpulan. Di sini analisis yang dilakukan adalah analisis bisnis landscape yang menganalisis lingkungan eksternal, konsumen maupun pesaing untuk menganalisis kondisi bisnis Vlogswap. Dan juga analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kategori, peran, kepentingan, derajat pengaruh, dan derajat kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan bagi usaha yang akan dijalani. Dan juga yang terakhir analisis organisasi dan modal insani juga dilakukan dan menyusun job analysis sebagai bentuk penyusunan internal perusahaan mencakup strategi, pelatihan karyawan, sistem penghargaan, struktur, proses, dan kemampuan. Yang terakhir ada saran, berdasarkan analisis terhadap kasus dan analisis berbagai macam metode, maka penulis dapat merekomendasikan penggunaan metode STAR model untuk diterapkan pada desain organisasi dan stakeholder. Beberapa saran yang dapat diterapkan pada perusahaan Yudan Sugeng adalah yang pertama ada strategi, menetapkan strategi yang terstruktur yang terbentuk dari visi dan misi perusahaan sesuai dengan nilai yang ingin disampaikan produk untuk membangun desain organisasi yang kuat. Yang kedua ada structure, yaitu membentuk struktur yang baik bagi seluruh pihak internal dan eksternal sehingga seluruh pihak ada di perusahaan dapat bersinergi dengan baik. Dan yang ketiga ada processes, yaitu memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien agar pencapaian tujuan perusahaan dapat dicapai. Dan yang keempat ada reward system, yaitu memperhatikan berbagai pihak yang terlibat maupun dipekerjakan untuk meningkatkan motivasi sehingga produktivitas ikut meningkat. Dan juga yang terakhir ada people practices, yaitu selalu berusaha untuk mengembangkan perusahaan baik dengan ekspansi maupun riset produk baru agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan. Dan yang terakhir ini daftar pustaka yang kami buat, dan sekian, terima kasih.